Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Curhat Hukum, selamat bertemu kembali dengan saya Ismail Marzuki dalam Curhat Hukum Ismail Marzuki. Nah, di kesempatan hari ini saya akan menyampaikan materi tentang perlalu lintasan ya. Karena beberapa hari yang lalu juga ini ada yang viral ya, yaitu tentang kejadian ada patwal dari kendaraan RI 36 yang nunjuk-nunjuk ke pengemudi taksi premium ini ya. Ya apapun, alasannya ya tentunya netizen juga merasa ini adalah tindakan yang arogan ya dari pihak patwal tersebut ya. Nah, sebelum saya melanjutkan materi tentang perlalu lintasan ini, mohon kesediaan sahabat curhat hukum untuk like, share, subscribe di bawah ini ya. Ya, terima kasih. Nah, sahabat curhat hukum, untuk mengingat kembali peristiwa yang terjadi tentunya, mari saya akan perlihatkan kembali video kejadian, eee, beberapa hari yang lalu tersebut. Ya ini ada kendaraan, taksi yang memotong kanan karena ternyata dia ingin mendahului truk yang di depannya sedang berhenti. Lalu ada kendaraan patwal yang mungkin ya kenapa ya dia menunjuk-nunjuk ke arah taksi premium tersebut dan tindakan ini tentunya dianggap sebagai tindakan yang arogan. Karena kalau di jalan raya semestinya memang itu adalah mempunyai atau mendapatkan perlakuan yang sama ya. Nah, sahabat curhat hukum, pertanyaan sekarang adalah ya, apakah RI 36 itu ya, yang ternyata adalah kendaraannya Raffi Ahmad, utusan khusus presiden dan ya ternyata kosong pula lagi. Apakah kendaraan, utusan khusus atau bahkan menteri mempunyai, perlakuan khusus di jalan raya? Ya, tentunya untuk mengatakan ya atau tidak, kita harus berpegang pada ketentuan yang berlaku di dalam, hukum di Indonesia. Kita dapat melihat di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ya, ini ada 7 ya, 7 pengguna jalan yang memperoleh hak utama, ya. Jadi ada 7 pengguna jalan yang memang mempunyai hak utama di jalan, ya. Baik, kita buka satu persatu, ya. Ya, yang pertama adalah pengguna jalan yang mempunyai hak utama, yaitu kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas, ya. Jadi kalau ada pemadam kebakaran, melintas di jalan raya, maka yuk mari kita berikan jalan ya, kita dahulukan pemadam kebakaran tersebut yang sedang melaksanakan tugasnya. Tapi kalau ada yang tanya nanti, "Loh Pak, gimana kalau pemadam kebakarannya tidak melaksanakan tugas?" Ya, ya tentunya, ya secara logika saja, apa mungkin ya ada orang iseng-iseng bawa pemadam kebakaran jalan-jalan ke mall gitu kan, nggak mungkin ya. Jadi asumsi saya sih kalau ada pemadam kebakaran di jalan apalagi menggunakan sirine ya, lalu lampu, ya itu pasti melaksanakan tugas ya, gitu. Itu yang pertama adalah kendaraan pemadam kebakaran yang harus kita dahulukan. Nah, yang kedua adalah ambulans ya, ambulans yang mengangkut orang sakit. Ini kita harus beri kesempatan. Jadi ketika kita sedang menggunakan kendaraan, entah sepeda motor atau mobil ya, kita lihat di di kaca spion kita di belakang ada ambulans ya, kita berikan kesempatan mereka untuk, atau ambulans tersebut untuk mendahului kita. Ya, ambulans yang mengangkut orang sakit. Nah, lalu ada yang tanya misalnya, "Loh, Pak, kalau ternyata ambulannya kosong, tidak ada orang sakit seperti apa?" Nah, ya tentunya ada 2 hal yang dapat kita bahas di sini. Yang pertama, dari mana kita tahu kalau ambulan itu kosong ya. Yang kedua, kalaupun kosong, mungkin ya, dia itu memang datang dari rumah sakit untuk menjemput pasien yang sedang parah di rumahnya. Nah, jadi kita tetap berprasangka baik di sini bahwa ambulan meskipun kosong, ya tentunya dia bukan untuk jalan-jalan ya, tapi kita asumsikan saja dengan prasangka baik dia sedang menjemput, orang sakit ya, pasien yang sedang, dari rumah untuk dibawa ke rumah sakit ya.
Lalu yang ketiga ini adalah, yang memperoleh hak utama adalah kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas. Nah, di sini meskipun gambarnya adalah, gambar mobil derek ya, tapi ya tentunya bermacam-macam jenis ya kendaraan yang memang digunakan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas dan bisa saja yang diangkut itu adalah, korban kecelakaan yang tentunya tidak menggunakan derek tapi kendaraan jenis lainnya ya. Itu yang ketiga ya. Yang keempat adalah kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Nah, di sini siapa saja lembaga negara itu ya. Lembaga negara itu kalau lihat di Undang-Undang Dasar 45 maupun undang-undang lainnya antara lain adalah presiden ya, MPR, DPR, lalu apalagi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi ya, dan juga termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi ya. Meskipun KPK ini dinyatakan sebagai lembaga negara bukan melalui Undang-Undang Dasar 45 ya, tapi kalau nggak salah di Undang-Undang KPK itu sendiri ya, ya. Nah, tapi yang diberikan hak utama adalah pimpinannya ya. Jadi kalau Mahkamah Agung ya ketua Mahkamah Agung beserta wakilnya ya, kalau ada ya. Menteri bukan, kalau menteri bukan. Menteri itu bukan lembaga negara, tapi negeri adalah lembaga pemerintahan di bawah presiden ya. Oleh karena itu eh, untuk pimpinan lembaga negara ini ya harus kita perhatikan siapa saja yang punya hak utama untuk eh, di jalan raya gitu. Yang kelima adalah kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara. Jadi ya para tamu negara, pejabat negara asing itu ya kalau jadi tamu negara di Indonesia ya kita berikan kesempatan untuk mendahului kita. Jangan kita tutup jalannya ya. Nah, yang berikutnya atau yang keenam lah iring-iringan pengantar jenazah ya. Jadi kalau ada iring-iringan pengantar jenazah kita dahulukan. Dan ini juga himbauan juga buat teman-teman saudara-saudara yang sedang mengantar jenazah untuk tetap menjaga tata tertib dan sopan santun ya. Keselamatan juga tetap pakai helm ya. Jadi meskipun mengantar jenazah itu adalah didahulukan atau diberikan hak utama di jalan raya, bukan berarti harus ugal-ugalan, serobot sana sini atau apalagi gebrak-gebrak kendaraan lainnya. Tetap kita jaga sopan santun, keselamatan dan juga ketertiban ya. Nah, itu yang keenam. Nah, yang ketujuh adalah konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan nomor 7 ini, yaitu kendaraan untuk kepentingan tertentu. Nah, kendaraan untuk kepentingan tertentu ini adalah yang memerlukan penanganan segera, seperti misalnya kendaraan untuk mengatasi ancaman bom, ya, atau juga untuk pengangkut pasukan, atau untuk penanganan huru-hara, dan juga untuk penanganan bencana alam. Ya, itu adalah 7 kendaraan atau pengguna jalan yang memperoleh hak utama. Nah, sahabat Surat Hukum, terhadap 7 pengguna jalan tadi yang memperoleh hak utama tadi, ya, seperti yang tadi saya sampaikan tadi, yaitu, nah, untuk kendaraan ini maka harus dikawal oleh petugas kepolisian. Jadi 7 kendaraan ini harus dikawal oleh petugas kepolisian atau kalau tidak dikawal maka dia menggunakan lampu merah biru atau bunyi sirine ya. Itu adalah bagaimana menggunakan kendaraan-kendaraan yang didahulukan. Jadi selain dengan adanya pengawalan petugas polisi dapat juga menggunakan lampu merah biru dan sirine. Nah, sahabat Sukum, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.